Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat mengikuti perkuliahan kita pada hari ini. Baiklah teman-teman, kita menyisakan dua topik bahasan lagi yang akan kita bahas sekaligus, yaitu pelaksanaan akad dan penyelesaian sengketa. Kita belajar bareng yuk. Oke, sebelum kita membahas tentang pelaksanaan akad, perlu kita ulas kembali secara singkat tentang pengertian akad, rukun, dan syarat sah akad. Pengertian akad. Sebagaimana telah kita bahas di awal, bahwa akad adalah perikatan antara ijab atau suatu pernyataan melakukan ikatan dan qabul suatu pernyataan menerima ikatan dalam bentuk yang disyariatkan dan berpengaruh pada objek perikatan. Maksud dari kata-kata dalam bentuk yang disyariatkan adalah kesepakatan yang tidak melanggar syariat. Kesepakatan yang dibuat dengan melanggar syariat, contohnya kesepakatan untuk membunuh seseorang, kesepakatan untuk melakukan riba, penipuan, mencuri, dan sebagainya. Maksud dari kata-kata berpengaruh pada objek perikatan adalah kesepakatan yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan objek dari satu pihak kepada pihak lain. Jika kesepakatan yang dilakukan tidak sesuai syariat, misalnya jual beli yang mengandung penipuan kepada pihak pembeli, maka kepemilikan barang tidak berpindah dari pihak penjual kepada pihak pembeli dan tidak ada kewajiban bagi pihak pembeli untuk membayar kepada pihak penjual. Rukun dan syarat akad. Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun akad ada tiga, yaitu al-aqid, pihak-pihak yang melakukan akad, ma'qud alaih, objek transaksi, dan syigoh, yaitu ijab dan qabul. Yang pertama, al-aqid, pihak-pihak yang melakukan akad. Pihak-pihak yang melakukan akad disyaratkan harus memiliki ahliyah, artinya memiliki kecakapan atau sudah balik atau mumayyiz atau berakal, serta memiliki wilayah, artinya memiliki hak dan kewenangan atau pemilik asli. Yang kedua, ma'qud alaih atau objek transaksi. Objek transaksi disyaratkan harus ada ketika akad berlangsung, harus diperbolehkan untuk ditransaksikan, jelas wujudnya, harus suci dan bukan barang najis. Yang ketiga yaitu sigot, ijab dan qabul. Ijab qabul merupakan ungkapan yang menunjukkan kerelaan atau kesepakatan dua pihak yang melakukan kontra atau akad. Ijab qabul disyaratkan adanya kejelasan maksud antara kedua belah pihak, adanya kesesuaian antara ijab dan qabul berurutan dan menyambung, adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Pelaksanaan akad. Dalam kajian syariah, pelaksanaan akad pada garis besarnya akan bermuara pada dua ujung, yaitu akad sahih dan akad tidak sahih. Akad sahih. Secara garis besar, akad dikatakan sahih jika memenuhi rukun dan syarat akad. Jika rukun dan syaratnya dipenuhi dengan sempurna, maka disebut akad nafidh. Contoh, pihak-pihak yang bertransaksi memenuhi syarat, ijab qabul atau kesepakatan memenuhi syarat, dan objek barang yang ditransaksikan memenuhi syarat, maka akad tersebut dikatakan nafidh. Jika rukun dan syaratnya dipenuhi tetapi dengan catatan atau terkait kondisi tertentu, maka disebut akad mauquf. Contoh, pihak-pihak yang bertransaksi bersepakat atau melakukan ijab qabul untuk melakukan transaksi jual beli atas objek atau barang tertentu yang masih dalam perjalanan, maka disebut akad mauquf. Jika barang atau objek yang diperjualbelikan itu telah tiba di hadapan kedua belah pihak dan ternyata sesuai dengan kesepakatan dan memenuhi syarat yang ditetapkan syariah, maka akad menjadi nafidh. Akad tidak sahih. Secara garis besar, akad dikatakan tidak sahih jika tidak memenuhi rukun dan syarat akad. Jika salah satu rukunnya tidak terpenuhi, maka akad tersebut disebut akad batil. Contohnya, pihak-pihak yang bertransaksi ada, objek atau barang yang ditransaksikan juga ada, akan tetapi tidak terjadi ijab qabul atau kesepakatan, maka akad tersebut dikatakan batil atau batal. Jika rukunnya terpenuhi tetapi ada syarat yang tidak terpenuhi, maka disebut akad fasid. Contohnya, pihak-pihak yang bertransaksi ada, objek atau barang yang ditransaksikan juga ada, ijab qabul atau kesepakatan juga terjadi, namun ijab qabul terjadi karena pemaksaan, maka akad yang demikian disebut akad fasid. Jika dalam kajian syariah
terdapat istilah akad sahih dan tidak sahih, maka dalam hukum perdata dikenal istilah perjanjian prestasi dan wan prestasi. Prestasi merupakan isi dari perjanjian. Apabila tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian, maka dikatakan wan prestasi. Permasalahan akad. Jika terjadi permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan akad, apa yang bisa dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan akad? Dalam kajian hukum syariah, 3 hal ini bisa dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan akad, yaitu yang pertama hak hiyar, yang kedua perdamaian, dan yang ketiga penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basarnas. Yang pertama hak hiyar. Apa itu hak hiyar? Hak hiyar dapat kita gambarkan dalam cerita berikut. Seseorang yang membeli barang, ternyata barang tersebut cacat dan tidak mengetahui sebelumnya dan juga tidak diberitahu oleh penjual. Dia berhak memilih di antara meneruskan pembelian tanpa kompensasi apapun dari pihak penjual atau mengembalikan barang dan menarik kembali uang yang telah dibayar, serta keuntungan memakai barang sejak waktu pembelian hingga pengembalian tidak perlu ia bayar. Hak pembeli itu untuk memilih dalam kasus ini disebut dengan hak khiyar. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwa seorang laki-laki membeli budak. Setelah ia pekerjakan selama beberapa tahun, ternyata budak tersebut cacat. Ia mengembalikannya kepada penjual serta meminta kembali uangnya. Penjual meminta biaya selama budak digunakan oleh pembeli. Maka Nabi bersabda, ia tidak berhak memintanya karena jika budak itu mati, tentu kerugian ditanggung oleh pembeli. Hadis riwayat Ahmad. Hak hiyar ditetapkan syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi agar tidak dirugikan sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Hukum hiyar menurut ulama fikih adalah dibolehkan. Artinya, jika pihak yang dirugikan tidak mengambil hak ini dan merelakan transaksi yang terjadi, maka akad tetap sah. Hak hiyar berkaitan erat dengan aspek kerelaan pihak-pihak yang melakukan transaksi. Adapun hal-hal yang mendapat merusak aspek kerelaan ini antara lain: 1. Adanya paksaan, 2. Adanya kehilafan, 3. Adanya penipuan, dan 4. Adanya ketidaksetaraan nilai tukar yang menyolok antara dua barang yang dipertukarkan. Hikmah dari hak hiyar antara lain: 1. Untuk mempertegas adanya kerelaan dari pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian. 2. Supaya pihak penjual dan pembeli merasa puas dalam urusan jual beli. 3. Untuk menghindarkan terjadinya penipuan dalam urusan jual beli. 4. Untuk menjamin kesempurnaan dan kejujuran bagi pihak penjual dan pembeli. Dua, perdamaian. Konsep sulhun perdamaian adalah penyelesaian melalui jalan musyawarah. Musyawarah adalah nilai utama dalam hukum Islam di bidang muamalat untuk menyelesaikan suatu sengketa dan merupakan suatu peranata positif, bahkan merupakan fitrah dari manusia. Musyawarah dalam rangka mencapai perdamaian atau sulhun biasanya dalam bentuk mediasi. Mediasi biasa juga disebut sebagai effectivity judiciary atau badan peradilan yang efektif. Upaya mediasi merupakan jalan pertama yang harus diambil dan dalam menyelesaikan permasalahan akad atau suatu sengketa. Namun, jika mediasi tidak berhasil, bisa ditempuh upaya berikutnya yaitu hingga ke pengadilan. 3. Penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basarnas. Jika upaya musyawarah tidak memberikan hasil dalam menyelesaikan permasalahan akad atau sengketa, maka Dewan Syariah Nasional atau DSN memfasilitasi upaya penyelesaian sengketa melalui Basarnas. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Kesepakatan untuk menyerahkan penyelesaian sengketa kepada Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basarnas dapat dibuat oleh para pihak pada waktu mengadakan perjanjian sebelum sengketa timbul. Jika penyelesaian melalui Basarnas ini juga tidak berhasil, maka upaya terakhir yang bisa ditempuh adalah melalui lembaga peradilan. Dalam kaitan ini, pengadilan agama berwenang menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara para pihak yang terkait dengan akad yang mereka buat. Baiklah teman-teman, untuk kuis hari ini yaitu
Dalam menyelesaikan permasalahan akad ada salah satunya melalui hak hiar. Berikan contoh hak hiar menurut pemahaman teman-teman sekalian. Untuk jawabannya bisa teman-teman jawab di kolom komentar yang ada di YouTube video ini. Jangan lupa untuk menyertakan nama dan berserta NIM-nya masing-masing. Baiklah, saya akhiri kuliah kita hari ini. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.